Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran persediaan. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama yaitu definisi penganggaran persediaan. Penganggaran persediaan adalah persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegunaan penyusunan anggaran persediaan. Ada 2 kegunaan penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama, secara umum, semua anggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dalam dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu besar dan kecil. Selain itu, dengan adanya persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri pada perusahaan. Keuntungan meningkatkan persediaan perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan kerugian adanya persediaan adalah adanya biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Kemudian metode penilaian persediaan. Yang pertama, sebelumnya penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai atau dijual atau persediaan yang tersisa dalam suatu metode. Terdapat 3 metode digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu metode first in first out. Pada metode FIFO, pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah yang daripada pembeli yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses nilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi lama. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang baru. Yang ketiga, metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian yang telah dilakukan. Akibatnya, sisa-sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses
dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif atau standar biaya produksi yang baru tersebut. Kemudian biaya-biaya persediaan. Biaya persediaan pada dasarnya akan menimbulkan biaya-biaya. Biaya-biaya yang ditimbulkan tersebut dapat berupa tetap dan variabel. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa untuk tujuan perencanaan besarnya persediaan kita hanya memperhatikan yang variabelnya saja dari biaya-biaya persediaan tersebut yang secara langsung akan terpengaruh oleh rencana tersebut. Biaya variabel persediaan tersebut dapat digolongkan ke dalam: yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau cost carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam carrying cost adalah: yang pertama, biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan material dan allowances untuk kemungkinan rusak. Yang ketiga, biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima, biaya modal. Yang keenam, biaya obsolescence. Yang ketujuh, biaya pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. Total biaya penyimpanan yaitu TCC sama dengan C dikali P dikali A. Persediaan rata-rata yaitu A sama dengan Q per 2 atau S per N per 2. Keterangannya yaitu Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari A. Biaya selama proses pesanan. Kedua, biaya pengiriman pesanan. Kemudian biaya penerima barang yang dipesan. Total biaya pesanan yaitu TOC sama dengan F dikali S per Q. Keterangannya Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. Total biaya persediaan yaitu TIC sama dengan TCC ditambah TOC atau TIC sama dengan C dikali P C dikali P dalam kurung Q per 2 ditambah F dalam kurung S per Q. Biaya yang ketiga, biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesanan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Itulah hasil presentasi tentang penyusunan anggaran persediaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.